Saya tanya dulu ke Bung Angga supaya jelas ini, banyak yang nunggu ini informasinya. Jadi 350 juta itu rumah tapak atau rumah susun? Rumah tapak itu yang biasa kita lihat ya, kontrakan-kontrakan dan lain sebagainya. Ya, prinsip utamanya tentunya ini didasari pada kebutuhan masyarakat DKI, khususnya para kami-kami ya, seperti Mas Aiman, kita yang generasi milenial ini yang baru masuk kerja, ya kan? Tentunya harapan salah satu kebahagiaan ini kan kalau kita punya rumah. Nah, tentunya problem utama yang terjadi saat sekarang ini adalah bagaimana kita ini kan kesulitan untuk membayar down payment, ya kan? Itu Karena faktanya itu. Nah, tentunya sebagai regulator pemerintah dalam hal ini harus melihat problematika ini dan memberikan solusi. Salah satu solusinya bagi kami adalah memberikan dengan subsidi terhadap DP yang ada. Karena kan ini berat sekali nih. Nah, tentunya dengan mekanisme yang ada kita berikan DP berupa subsidi dari pemerintah. Oke, DP itu satu hal, tapi kemudian kalau rumahnya terlalu mahal kan juga DP-nya harus diperhitungkan juga. Jangan-jangan Pemprov DKI nggak mampu untuk membayar DP-nya kalau rumahnya terlalu mahal. Oleh karena itu, Mas Anies dan Bung Sandi mengatakan bahwa rumah 350 juta ada kok di Jakarta. Yang saya tanyakan ini simpel sebenarnya, rumah susun bentuknya atau rumah tapak? Ya tentunya banyak variasi yang ada ya. Kalau kita bisa dua-duanya. Ya, bisa dua-duanya, dan kalau kita cek dari beberapa waktu yang kemarin juga sempat Mas Anies setelah acara di Metro TV kemarin, dan itu menjadi viral sekali dan itu terjadi perbincangan di situ disebutkan rumah tapak. Ya, di beberapa perbincangan ada harga 350 juta kita bisa identifikasi, dan kalau memang nanti Mas Aiman perlu kita bisa sama-sama cek. Bung Angga punya datanya, rumah tapak, rumah yang punya tanah 350 juta. Kita bisa cek nanti kalau Mas Aiman. Di mana? Ya, itu kan nanti kita bisa cek secara bersama. Nah, saya pikir juga sebelumnya Mas Aiman juga pernah sama-sama kan dengan kita juga jalan dan lain sebagainya. Ini saya rasa in the next jangan sampai kalau itu lokasinya ada terjadi spekulasi dan lain sebagainya seperti disampaikan Mas Andi. Jadi ada tapi dirahasiakan. Ada ya, ada. Nggak mau disebutkan dulu. Nanti jangan-jangan nggak ada nih. Ini in the step dong, step by step, dan saya rasa kita juga di era keterbukaan, semua bisa diakses, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan saya yakin itu kan namanya masa kampanye ini harus pelan-pelan kan, jangan sampai ditiru dan dicontek juga kan. Mbak Emi pernah menemukan rumah 350 juta? Rumah tapak ya kita bicara ya? Mungkin ada. Mungkin ada, tetapi ya nggak layak maksudnya? Maksud saya ya tidak layak. Tidak layak gimana? Kemudian kan di pinggiran. Nah, luasnya. Nggak di Jakarta? Ya di Jakarta, tetapi di pinggiran mungkin ada. Tetapi ya misalnya mungkin di Jagakarsa, di pinggiran sana. Jagakarsa juga elit sekarang. Iya, tapi ada di kampung-kampung tuh masih ada. Cuman kalau untuk rumah tapak ya, ini gini loh, kalau saya tuh bilangnya begini. Kalau ini kan pemerintah ya, gubernur itu kan pemerintah. Pemerintah itu kan harus menyediakan perumahan bagi rakyatnya yang affordable, yang bisa terjangkau. Nah, itu skemanya kan berarti itu ada beberapa. Kalau skema perumahan itu kan kita harus merencanakan lokasi, kemudian kelompok sasarannya siapa, kemudian skema kelembagaannya seperti apa. Tapi belum dilakukan oleh Pak Ahok. Skema pembiayaan skema pembiayaannya seperti apa, kemudian pengelolaannya seperti apa. Nah, kalau pemerintah itu ya kan harus 5 ini ya, harus ada. Nggak bisa kita ujuk-ujuk bilang bahwa ini adalah skema perumahan DP 0, tapi bagaimana lokasinya di mana? Kan itu pertanyaannya. Skema kelembagaannya seperti apa? Udah punya lokasinya. Pembiayaannya seperti apa, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu public housing, ya perumahan pemerintah? Apa itu perumahan sosial? Apa itu perumahan komersil, gitu ya? Atau perumahan swadaya? Jadi yang mana kalau kita bicara soal ini, yang programnya nggak jelas? Saya nggak tahu, nggak jelas yang mana. Ini nggak jelas? Yang nggak jelas. Programnya nggak jelas? Nggak jelas, kalau menurut saya itu harus dijelaskan dulu masuk. Yang 350 juta, kalau Pak Ahok itu kan, kalau gubernur DKI. Kalau Pak Ahok kan nggak ada rumah, Rusunawa. Iya kan, itu tadi seperti dikatakan Jakarta itu sudah kekurangan space ya, kekurangan ruang untuk kalau lihat zoom dari satelit dari Google Map, lihat Jakarta itu ada lokasi sebagian besar Jakarta itu yang daerah perumahan padat tuh sampai atapnya itu menyatu. Tapi kalau Rusunawa sebenarnya nggak pernah punya rumah, nggak pernah punya rumah susun. Oke, katakanlah rumah susun, Rusunami lah minimal. Ya, milik. Pak Ahok Jarot tuh kan punya 4 skema. Satu yang memang nggak bisa sama sekali ya, jadi di fully subsidized ya, jadi subsidi penuh. Dia yang penghasilannya di bawah UMP, itu subsidi penuh. Dia hanya membayar kebersihan, itu pun dia seadanya gitu ya. Dia dibolehkan gratis ya. Di atas itu sewanya lebih, tapi ini seumur hidup. Ya.
di namanya juga di luar negeri juga begitu, perumahan kalau itu namanya perumahan pemerintah dan itu rebutan. Iya, seumur hidup. Informasi yang didapat dari kontrak tidak seumur hidup, hanya bisa diperpanjang 3 kali. Oh enggak, itu seumur hidup. Bisa diperpanjang sepanjang, nggak ada batas waktunya. Tim Ses Ahok Jarot mengatakan bisa seumur hidup ya? Bisa seumur hidup, itu sudah, itu sudah seumur hidup. Jadi peraturannya sudah dirubah, itu sudah menjadi seumur hidup. Boleh diperpanjang kapan saja, gitu ya. Tapi kalau, sampai bisa malah boleh diturunkan ke anak-anaknya. Bisa diturunkan ke anak-anaknya. Bisa. Kalau anaknya tidak menjadi lebih baik, tapi kan ada skemanya. Skemanya penghasilan dia di bawah UMP itu tadi. Kalau di antara UMP sampai udah di atas UMP sampai 5 juta 6 jutaan, mungkin dia sudah mampu menyewa lebih mahal. Itu pun banyak yang menunggak dari situ. Iya, kalau yang baru pindah belum stabil, tapi biasanya memang. Lagi, di soal rumah ini Anda nggak mendapatkan gambaran yang jelas. Anda tidak mendapatkan kalau program yang dikatakan 350 juta DP-nya dibayarkan oleh pemerintah berbentuk rumah, itu nggak jelas. Ya nggak jelas, tadi masuk skema yang mana? Apakah skema public housing? Itu kan tadi ada perencanaan lokasi, ada kelompok sasarannya siapa, lalu harus ada skema kelembagaannya seperti apa, skema pembiayaannya seperti apa, lalu pengelolaannya seperti apa? Nggak jelas. Bung Angga nggak jelas. Ya, tolong jelaskan dulu ke Mbak Emi. Latar belakang saya ini adalah seorang pengusaha. Saya mengerti betul bagaimana cara memanage hal-hal seperti ini. Luar biasa. Terus gimana, Jadi tentunya ini kan kalau kita lihat skema perbankan yang ada. Kalau kita lihat kan anak generasi milenial yang ada di Jakarta ini lulus kuliah, dapat pekerjaan, langsung yang dicari itu agak kesulitan rumah, yang dicari mobil. Skema perbankannya ada. Nah sekarang yang jadi problem ini, mengapa skema perbankan terhadap perumahan ini yang kurang diadopsi lagi, diadaptasi. Artinya FLPP, penyerapan FLPP Mas Aiman, program likuiditas perumahan pemerintah itu sangat rendah di Jakarta. Artinya subsidi yang didanakan pemerintah pusat untuk program perumahan murah di Jakarta tidak diserap. Sampai itu situ banyak yang setuju. Karena tidak ada program tapi yang kemudian ada bagaimana caranya untuk mendapatkan rumah itu? Sangat agak berbingung masyarakat kemudian dihadapkan fakta 350 juta bisa memiliki rumah tapak ya. Bukan ini Mas Aiman, rusun, bukan rumah susun sederhana milik ya, misalnya. Ini Mas Aiman, ini kan ada supply dan demand, ya kan? Ada orang yang butuh rumah, ada ketersediaan rumahnya. Tadi yang Mas Aiman selalu gali dari awal, di mana rumah itu ada. Mungkinkah itu? Ya. Termasuk Mbak Aiman juga mengatakan di mana rumah itu ada. Itu adalah di mana rumah itu ada. Nah makanya kan saya ajak Mas, setelah acara ini next Mas Aiman kan juga punya program, kita bisa cek sama-sama. Misalnya saya tanya di daerah mana? Mbak Emi juga sudah membenarkan misalnya daerah Jagakarsa. Betul itu ya, Jagakarsa. Ada rumah 350 juta. Tapi luasnya tidak banyak. Nah, itu kan artinya contoh-contoh yang ada gitu Mas Aiman. 1 tahun Jakarta itu membutuhkan 800.000 unit rumah. Ya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak yang Ketua Jakarta Property Watch itu bahwa kalau dalam 1 hektar, kalau rumah susun itu bisa kita bikin 1.000 unit. Tapi kalau rumah tapak 1 hektar itu paling cuma bisa bagi 36 gitu ya. Ada rumah susun, ada rumah milik juga. Ya, jadi itu kan harus ada perencanaannya gitu. Dan itu nggak banyak. FLPP penyerapannya di Jakarta itu tidak banyak tuh karena apa? Karena tanahnya mahal. Mana ada tanah di Jakarta yang di bawah 4 juta per meter persegi? Nggak ada. Nah, kalaupun ada, maka itu rumahnya tuh ya kecil banget gitu loh. Itu nyatu-nyatu. Bayangan Mbak Emi berapa meter itu? 24 meter ya. Kemudian 30 meter persegi. Itu tidak layak untuk menjadi rumah. Apalagi kalau itu skema dengan ada uang pemerintah. Betul, Bung Angga, di situ. Luasnya cuma 24 meter persegi, 30 meter persegi. Kalau Pak Ahok bilang minimal 36 meter persegi harusnya. Ya rumah studio misalnya apartemen dan lain sebagainya itu kan kurang lebih 36 meter persegi kan. Artinya kalau LHC misalnya 1 juta kan sekitar 360 juta misalnya. Tapi tentunya case utamanya ini kan bagaimana supply dan demand ini peran pemerintah di tengah-tengahnya sebagai intermediasi ini bisa berperan gitu. Anda mengatakan bahwa soal teknisnya nanti diatur belakangan, tapi kemudian niatnya dulu. Niat konsep keberpihakan. Tapi kalau niat nanti ujung-ujungnya nggak ketemu juga, bingung juga karena mulai dari niat tapi tidak ada perhitungan yang detail soal itu. Oh jelas Mas Aiman, ini konsep dan keberpihakan. Saya pikir Anies Sandi, Mas Sandi sebagai latar belakang sebagai seorang entrepreneur, pengusaha sudah mengerti betul. Kami juga para tim supportnya juga mengerti betul bagaimana mengimplementasikan hal tersebut. Kita berani taruhan ya Mas Aiman. Kalau Anies Sandi jadi ini program ini akan kita eksekusi secara jelas. Kalau Pak Ahok Jarot itu jelas bahwa ini sangat berpihak kepada yang
memang di bawah 3 juta penghasilannya. Jadi sangat berpihak kepada masyarakat miskin. Kemudian dia skemanya itu adalah skema public housing. Jadi perumahan pemerintah. Mau di Singapura, mau di Belanda, mau di mana-mana itu sama. Sewa. Itu adalah sewa. Kalau bagi yang tidak sanggup membayar, disewa, tapi itu boleh seumur hidup, itu rebut-rebutan. Di Jerman itu bisa puluhan tahun. Teman kita yang tinggal di Jerman tuh tinggal di public housing itu beda puluhan tahun dia tinggal di situ, gitu loh. Selama membayar dan itu sangat murah. Lalu kemudian bagi yang mampu diberi kesempatan untuk memiliki. Jadi dia membayar istilahnya sewa beli. Jadi dia sewa dengan harga yang lebih tinggi. Ini baru. Iya, ini kan kita kan pertajaman. Ini akan dilakukan. Ini akan dilakukan. Iya, ini sekarang ini lagi digodok ini ya. Jadi begini, sebentar saya kasih kesempatan dulu dong, gitu. Jadi kalau Pak Ahok Jarot itu, jangan emosi di sini, Mbak Emi. Iya. Termusang lagi keluar lagi. Udah 3 kali udah ngomongnya. Sebentar, Pak Ahok Jarot, ini kan kita membandingkan 2 pilihan bagi warga Jakarta, oke? Warga Jakarta yang satu dikasih duit. Ini kan katanya tadi warga milenial. Ya, jadi berarti sudah pendidikannya tinggi. Kalau Pak Ahok tuh jelas kependidikannya itu adalah pada yang penghasilannya di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta Anda bisa mendapatkan perumahan yang layak. Ya, dengan ukuran 36 meter persegi, lantainya keramik, punya air, punya gas langsung di rumah sendiri, dapur, dan kemudian anak-anak mempunyai tempat untuk bermain. Dan boleh seumur hidup kalau memang boleh seumur hidup kalau nggak mampu, gitu. Kalau mampu mau beli, dia udah naik, dia mau beli, boleh dia pindah ke yang skema sewa beli. Kalau penghasilannya lebih lagi di atas 10 juta, dia udah bisa masuk KPR. Kalau udah masuk KPR nggak perlu lagi subsidi dari pemerintah, tapi gitu loh. Tapi yang soal bisa seumur hidup jangan-jangan akan juga karena tadi sebelumnya nggak, itu sudah dirubah, ya? sudah dirubah. Itu sudah dirubah seumur hidup, memang seumur hidup. Pertama itu memang 2 kali, 3 kali itu udah dirubah kalau nggak salah bulan Agustus ya. Itu udah dirubah. Itu udah seumur hidup ya. Tapi memang kalau sekiranya ada tunggakan pun dibantu dia dengan kerja, dibantu dengan apa gitu. Ini namanya ya makanya skemanya itu jelas. Public housing. Sudah saya sampaikan tadi, sudah disampaikan informasi sudah jelas. Terakhir Bung Angga, apa yang bisa disampaikan pada orang yang ragu-ragu akan program 350 juta bisa bikin rumah, bisa buat rumah, bisa beli rumah? Tentunya DP 0 rupiah ini kan hanya salah satu program saja dari pasangan Anies Sandi. Tentunya ada beberapa program lagi khusus dari perumahan. Dan tentunya hal-hal seperti ini ya kita bisa terbuka dan bisa diakses semuanya. Dan tentunya itu jaminan dari tim kami akan mengeksekusi program ini. Ya kita tunggu gubernur baru yang akan memimpin Jakarta. Dan program ini akan terrealisasi. Mas Aiman dan saya akan kawal program ini secara bersama-sama. Terima kasih Bung Angga Wira, terima kasih Mbak Emi Hafid telah memberikan informasi di program Kompas Petang masing-masing dari kedua tim ses pasangan calon nomor 3 dan nomor 2. Terima kasih.